Coba yang Oke. cerah sedikit. 1, 2. Ya, udah ganteng Pak, saya nih. Sudah. 1, 2, 3. Oke, great. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala di'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku, hari ini kita akan mencoba untuk mengkritisi sebetulnya persiapan KKN. Sebetulnya kan karena kemarin sudah dilepas oleh Pak Dekan, ya, artinya kalian sudah resmi sebagai mahasiswa dan mahasiswi KKN, betul nggak? Betul. Oleh karena itu, tentu saja harus sudah dipersiapkan. Pertama yang harus dipersiapkan adalah tentu saja program. Nah, ketika mau program, tentu saja yang harus dipersiapkan adalah rencana KKN, dalam hal ini proposal. Betul? Nah, proposal ini harus disetting sedemikian rupa agar supaya ketika pembuatan program itu sudah sesuai dengan karakteristik, ya. Yang dimaksud dengan karakteristik berarti kan kondisi real dari tempat yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk KKN gitu. Artinya kita harus bisa mengakomodasi atau menjaring sebetulnya beberapa hal terkait dengan potensi, terkait dengan isu dan permasalahan. Nah, tentu saja untuk bisa sampai ke sana harus dilengkapi dengan surat menyurat, betul? Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian sudah mempunyai surat-surat yang terkait untuk pelaksanaan KKN? Udah nerima belum dong? Surat-suratnya itu kayak di mana, Pak? Belum ya? Belum. Kalau Pak. belum berarti harus ada diminta tuh ke bagian terutama ya panitia dalam hal ini begitu ya, kepanitiaan KKN. Atau nanti kita inilah ya, kita coba susuri. Nah, paling penting adalah karena ini bersifat program, satu hal yang paling penting ketika kita membuat program bukan berarti kalian yang akan melaksanakan dalam konteks implementasi secara langsung. Ya, kalian bisa menjadi mediator, bisa menjadi fasilitator, bisa juga menjadi katalisator sebetulnya, atau juga motivator. Nah, prinsip dasarnya adalah bagaimana kemudian KKN ini menjadi bagian pengabdian dalam konteks seluruh hal yang terkait yang bisa dilakukan begitu. Makanya selalu saya peringatkan kepada kalian bagaimana caranya kita melihat segala sesuatunya dalam kacamata yang sederhana. Maka cukup dengan 3 hal, ya. Tentu saja pertama adalah cari program yang memungkinkan untuk bisa dilakukan, yang paling sederhana, yang paling efisien dan efektif yang nantinya. Nah, tentu saja program ini tidak mungkin hanya mengandalkan budgeting kita gitu kan, ya enggak? Karena tentu saja kalian juga pasti punya keterbatasan. Waktu saya KKN dulu, yang saya lakukan bukan saya yang melaksanakan program misalnya untuk pembuatan, karena saya orang perikanan, pembuatan kolam misalnya. Tidak, justru saya hanya mendorong mereka untuk membuat budidaya perikanan di perkarangan. Jadi memanfaatkan pekarangan misalnya kalau yang perikanan ya. Terus kemudian kalian yang misalnya yang AGT misalnya membuat bagaimana produk-produk pertanian yang ada di daerah mereka itu bisa dijadikan sebagai sebagai produk yang dapat menghasilkan added value misalnya. Contoh misalnya, kalian pernah dengar ada keripik bayam? Pernah dengar tentang keripik bayam?
atau keripik mujair misalnya. Nah, ini salah satu bagian sebetulnya dalam konteks kita bisa memberikan mereka supaya bisa ada added value dari tanaman pekarangan. Nah, tentu saja bagian orang AGT lagi bagaimana membuat suplai dari barang-barang yang akan diarahkan untuk bisa menghasilkan added value itu ini juga dicobakan gitu. Tapi penting yang harus dipahami bukan harus kalian yang harus menyampaikan, ya, tidak harus. Makanya dibuat programnya itu program yang terpadu begitu, sehingga yang bisa kalian lakukan, yang tidak bisa kalian lakukan dalam konteks misalnya yang harus memberikan materi, maka cari dosen yang kemudian bisa untuk memberikan materi. Itu nggak masalah. Ya. Di setting bagaimana dosen bisa ikut KKN. Gak usah khawatir, kita sekarang ada Zoom, ya. Pada tataran tertentu kalian bisa buat misalnya laptop gitu ya. Itu disorot kemana? Kalau kalian ada di sana, disorot ke ke Infocus begitu ya, dengan cara Infocus. Nah, dari Infocus tersebut sementara orang berbicara dengan menggunakan speaker misalnya, speaker aktif. Itu sangat memungkinkan begitu. Intinya adalah bagaimana kemudian tersampaikan materi-materi yang kemudian menjadi barang ataupun menjadi bahan program dari KKN tersebut. Ya. Intinya adalah sekali lagi anakku sekalian, kalian bisa mencari. Nah, tapi ketika kita mencari bagaimana program itu bisa dijalankan, tentu saja tetap harus mengakomodasi ya, sekali lagi mencari begitu potensi isu dan permasalahan yang ada di desa ya. Nah, ketika mencari isu permasalahan yang ada di desa, tentu saja itu bisa dilakukan tiga komponen. Yang pertama adalah tentu saja masyarakat umum tuh ya. Masyarakat umum dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Ya, baik kalian menggunakan kuesioner ataupun misalnya bertanya biasa saja apa yang menjadi potensi di sini. Biasanya orang melakukan kerja apa dan sebagainya saat ini. Itu intinya membuat mengakomodasi atau mencari begitu isu dan permasalahan yang ada. Nah, kemudian yang kedua itu siapa yang bisa diambil untuk diajak wawancara? Tentu saja tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini bisa saja pertama adalah orang tua, ya, atau imam, misalnya imam masjid atau imam musola, ya, atau tokoh masyarakat begitu. Intinya adalah atau tokoh pemuda atau tokoh ibu-ibu kan begitu. Intinya adalah kita mencari tadi potensi isu dan permasalahan yang kemudian bisa diambil. Kemudian yang ketiga, yang paling berikutnya gitu ya. Ini adalah siapa? Aparat. Siapa aparat? Aparat desa tentu saja. Perangkat desa. Bisa kepala desa, bisa kemudian ada orang perekonomian kan begitu, ada lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, intinya adalah semua komponen isu dan permasalahan itu bisa dicari berbasis kepada tiga komponen ini. Ya. Tentu saja anakku sekalian, ini membutuhkan persiapan ya, sekali lagi persiapan yang matang gitu. Karena pelaksanaan KKN ini sebetulnya sudah dimulai sejak dilepas kemarin kan. Nah, oleh karena itu untuk supaya bisa menjadi sebuah program yang akan dimasukkan ke dalam proposal, tentu saja kalian harus membuat tadi itu mengidentifikasi isu dan permasalahan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan diskusi kita hari ini. Saya harapkan kalian ada memberikan secercah misalnya ada laporan sedikit atau apa segala macam yang terkait dengan persiapan begitu. Nah, apa yang sudah dilakukan, kendalanya apa, kita coba cari, kita carikan solusinya sehingga pelaksanaan KKN ini bisa berjalan secara optimal dan berkelanjutan seperti itu. Nah, durasinya tuh kan sampai dengan bulan Desember kan? Ya, durasinya sampai dengan bulan Desember. Jadi dicoba sedemikian rupa. Kalau kalian baca dengan seksama apa yang sudah pernah saya sampaikan di dalam materi KKN,
Kalian baca ulang, itu kan ada apa durasi kan? Oktober, November, Desember begitu. Nah, seoptimal mungkin Oktober, November, Desember ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga pada saat nanti kalian sudah bisa membuat laporan begitu. Nah, mulai dari sekarang tentu saja laporan kebaikan dari laporan tersebut sangat tergantung dari proposal yang kita buat saat ini. Oke, Sahrul, kayaknya ada persoalan ini juga. Sahrul, kamu ada di luar, nak? Di-unmute dulu. Di-unmute dulu, coba di-unmute. Oh iya, mohon maaf. Ya ini. Mohon maaf, ini lagi di luar Pak. Sinyalnya juga lagi kurang baik. Oke. Kamu lagi di luarnya maksudnya di Subang? Enggak. Lagi di luar. Lagi di luar. Nyari sinyal nih Pak. Nyari sinyal. Oke. Banyak nyamuk. Oke, bagaimana? Tadi potong-potong Pak suaranya Pak. Sebentar. Waalaikumsalam. Suaranya potong-potong ya? Iya Pak, kurang jelas. Astagfirullahaladzim, mana duitnya? Teman-teman bisa ditanggapin terlebih dahulu nggak? Karena saya belum menanggapi kerangka berpikir saya nih. Karena dari tadi suaranya terputus-putus teman-teman. Oke, coba Jidi dulu ya, Jidi. Di-unmute dulu, nak. Iya, Pak. Kayaknya nunggu turun dari surat dulu kali, Pak. Baru ini kita yang rancang, apa sih secepatnya ngerancang proposal sama teman-teman. Biar enak gitu, Pak. Nah, sudah dihubungi surat menyuratnya. Nanti surat menyurat kan bisa diambil di TU, nak. Oh iya, Pak. Kemarin kata Asri udah, Pak. Cuman jawabannya ke DPL ya, Sri. Hah? Belum. Hah? Saya waktu itu ngechat katanya. Belum dibalas. Jawabannya ke DPL. Bukan, aku belum TPU. Dah. Yang DPL siapa berarti? DPL kan saya. Iya, maksudnya. Saya kan DPL kalian, dosen pembimbing Iya, lapangan Bang. kalian. Kata siapa diambil di saya gitu, dibilangnya? Asri? Enggak, di TPU, juga. Di TU ya? Enggak, soalnya itu kan kalau misalnya di saya, bisa saja saya yang mintakan. Gak usah khawatir, saya bisa mintakan sama TU. Cuman kalau itu, kan ini kan persoalan administrasi ya. Administrasi mestinya di sana gitu. Tapi nggak masalah, kalau memang menurut dari TU-nya bisa minta di DPL, saya sendiri belum punya. Saya harus minta. Ya Iya, gitu. Bang. Oke. Gimana? Ke TU dulu. Persiapan proposal bagaimana? Kan kemarin udah ke desanya, terus katanya emang ada nanti dihubungkan sama salah satu masyarakat yang emang di bidangnya tentang pertanian gitu Pak. Terus katanya ya udah nanti tunggu suratnya aja dulu biar bisa dilaporkan ke kepala desanya juga. Oh gitu. Jadi Kemarin udah. Gimana, nak? Kemarin juga udah sempat dikasih nomor yang masyarakatnya itu sih Pak, cuma kan karena memang belum ada surat jadi kita belum bisa menghubungi. Nunggu surat berarti ya? Tinggal nunggu surat berarti ya? Nunggu surat. Oke. Iya. Oke. Nah, persiapan kalian yang lain bagaimana? Berarti Asri kan nanti mencoba nanti koordinasi lah untuk surat menyuratnya ya.
Termasuk nanti gini, kalau sudah ada surat menyurat, maka kalian bisa juga buat apa namanya persiapan yang lain gitu ya, terkait bisa, kalau nggak perlu izin kan, kemarin nggak perlu pakai rapid test dan sebagainya kan, Tidak, Pak. sudah enggak ya, Enggak, Pak. dan sudah diputuskan di desa apa namanya, Payung. desa Cipayung kan? Cipayung. Desa Cipayung Payung. dan Megamendung. Payung. Oke, kalau dari sekilas kira-kira apa potensinya di sana? Sempat lihat-lihat juga sih, maksudnya di sana apa katanya juga kalau dibilang pertanyaannya lumayan lengkap juga. Terus kalau misalnya untuk peternakannya itu di sana itu ada peternakan sapi perahnya, tapi mungkin yang belum ada di bidang itu perikanan ya Pak, belum ada. Oke, ya, nggak masalah. Jadi gini nak, dalam pembuatan program nggak harus misalnya kalau di sana nggak ada potensi dari salah satu dari kalian, itu nggak usah dipaksakan untuk diadakan. Justru pelaksanaan KKN ini sifatnya adalah bersifat umum yang kemudian bisa dikolaborasi antar semua komponen. Ketika saya KKN, anakku sekalian ya, saya malahan bukan per jurusan seperti ini dalam satu fakultas pertanian. Saya se-IPB. Ya, saya orang perikanan, kemudian ada orang pertanian, ada orang kehutanan, kemudian ada orang peternakan. Jadi di situ menyatu begitu dalam satu ini kehutanan dan sebagainya. Nah, saya tidak memaksakan diri ketika di sana tidak mempunyai potensi untuk kemudian itu yang diambil begitu. Tapi kebetulan memang di sana ada potensinya, ya, ada potensi untuk pengembangan begitu, untuk pengembangan budidaya. Karena memang di sana juga ada masyarakat pembudidayanya. Itu kebetulan. Tapi orang kehutanan misalnya, orang kehutanan kan nggak ada tuh yang hutan di sana. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia buat bibit. Dia buat bibit sengon waktu itu. Jadi ada membuat sebuah jadi polybag dan sebagainya untuk sengon. Nah, sengon ini bisa diapain? Bisa kemudian ditanam di sekitar jadi pagar begitu, sehingga bisa bisa kemudian di harvest ya, dipanen 5 tahun kemudian seperti itu. Ya. Jadi nggak masalah. Nah, kemudian bagaimana dengan peternakan? Di sana tidak ada peternakan juga. Ya. Tetapi kemudian bisa bisa diarahkan begitu ya untuk penyuluhan. Intinya penyuluhan seperti ini. Bagaimana kemudian mereka membuat kolam di atas sawah misalnya. Jadi long yam ya waktu itu ya. Tapi bukan berarti dilaksanakan. Siap. Tapi hanya diberikan penyuluhan saja. Diberikan penyuluhan. Bahkan anakku sekalian, kami membuatkan proposal untuk supaya balai benih ikan yang di sana memberikan sumbangan benih gitu, benih berupa benih ikan ya untuk budidaya. Nah, pupuk juga begitu. Nah, kami buat ke dinas pertanian supaya dinas pertanian bisa memberikan pupuk ke desa yang kami jadikan sebagai tempat KKN. Jadi intinya adalah kita itu pertama bisa menjadi mediator, bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi motivator, begitu kan? Ya, atau juga bisa menjadi orang yang memberikan gitu ya, instruktur bisa jadi seperti itu. Tergantung kesiapan kita, ya. Jadi silakan saja di setting ya. Saya harapkan sebetulnya kalau kalian sudah punya listing isu dan permasalahan yang ada di desa tersebut, nanti kita bisa kita buat misalnya prioritas ya, mana yang mau dilaksanakan dengan tentunya saya kemarin menyampaikan ada SMART. Masih ingat SMART? Masih? Iya Pak. Apa? Udah. Udah lupa?
SMART itu spesifik, artinya programnya itu harus betul-betul fokus, harus khusus, ya khusus di dalam desa begitu. Spesifik, kemudian M-nya itu measurable. Measurable itu harus bisa diukur, ya. Diukurnya apa? Diukur keberhasilannya. Ya tentu saja keberhasilan ini 3M tadi itu, mulai dari hal yang paling sederhana, mulai yang paling yang dari diri kita, kemudian yang terakhir mulai saat itu juga begitu. Sehingga programnya itu jelas. Nah, tadi kan SMART ya, S-nya spesifik, M-nya measurable, dapat diukur, kemudian A-nya accountable. Accountability berarti apa? Bahwa programnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Bahwa kalian bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan, kan begitu? Ya, laporan itu bisa macam-macam, nah, bisa bentuknya misalnya dokumentasi, foto, ya. Terus kemudian ada bisa juga data, itu bisa sangat memungkinkan, ya. Terus kemudian nanti orang yang terlibat siapa saja itu bisa, ya. Itu accountable. Terus kemudian R-nya itu adalah realistik. Ya, realistik atau rasional. Artinya apa? Bahwa program yang dibangun oleh kalian itu harus realistik. Ya, harus rasional, sesuai dengan kemampuan juga kalian begitu. Jangan terlalu mengawang-awang, ya. Tetapi yang paling penting bagaimana kemudian ini menjadi teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna dalam konteks bisa dari hulu sampai dengan ke hilir sebetulnya. Nah, terakhir T-nya itu adalah timetable. Ya, ada time frame. Jadi kalian punya kerangka waktu. Jadi kalau sudah dibuat begitu kerangka waktunya, maka harus bisa menentukan kapan akan dilakukan. Ya, dibuat biasanya kerangkanya ya, itu mingguan, nah. Ya, bulan Oktober minggu keberapa sampai dengan bulan Desember minggu keberapa. Nanti kalian bisa membuat tuh milestone-nya. Ya, minggu ini misalnya program ini dilakukan pada minggu keberapa, di bulan apa. Berikutnya seterusnya sampai dengan akhir. Sama nanti seperti halnya kalian membuat rencana untuk penelitian sebetulnya nanti. Ya. Silahkan baca lagi apa yang sudah saya sampaikan di dalam materi pembekalan kuliah KKN. Ya, di situ ada sebetulnya materinya sehingga kalian bisa dengan mudah untuk melakukan mengelaborasi beberapa soal terkait dengan potensi, isu dan permasalahan untuk bisa diselesaikan sesuai dengan kerangka waktu dan juga siapa yang akan mengerjakan. Prinsipnya adalah, sekali lagi, kalau kalian belajar manajemen, ya, itu kan ada POAK tuh, ya, ada POAK ditambah E sebetulnya. POAK itu adalah planning, actuating, ya. Planning itu berarti kita membuat rencana, ya. Pembuatan rencana ini jangan lupakan 5W, 1H, ya, 5W and 1H. Yang pertama what, ya, apa yang akan diprogramkan. Kemudian kapan, di mana, kemudian siapa yang akan mengerjakan, kemudian kenapa dilakukan. Kan berarti harus ada alasan tuh, karena dia punya isu dan permasalahan misalnya, ada potensinya. Lalu terakhir adalah how, bagaimana dilaksanakan. Nah, itu harus ada direncanakan, benar. Ya. Nah, kemudian tadi kan ada planning, ada actuating, kemudian ada implementasi, actuating. Nah, actuating ini tentu saja pelaksanaannya harus di setting sebetulnya sesuai dengan kerangka milestone yang kita buat. Namanya roadmap sebetulnya, peta jalan. Kemudian yang terakhir dalam POAK itu ada control. Ya. Bagaimana kalian mengendalikan sesuai dengan perencanaan yang di awal. Jangan kemudian satu perencanaan dilakukan di bulan ini itu lewat, jangan sampai seperti itu gitu. Harus kontrol waktu juga, ya, kontrol waktu, kontrol tepat istilahnya 4T. Tepat waktu, tepat jumlah, tempat harga, tempat kuantitas, tempat kualitas, ya. Harga dan juga tepat waktu, 4 ya. Nah, terakhir ditambah sebetulnya evaluasi. Nah, konteks evaluasi inilah yang kemudian akan menjadi laporan kalian. Jadi, ketika kalian sudah punya manajemen ini dibakukan, POAC ini adalah hasil dari kalian. Ya.
Coba bisa dibayangkan tuh, perencanaan itu berada di awal, artinya ada berarti proposal tuh, ya proposal. Kemudian dari proposal tersebut sudah disiapkan. Terakhir evaluasi itu jadi laporan akhir kalau kemudian dijadikan satu, itu luar biasa. Nah itulah salah satu bentuk sebetulnya pengamalan dari kuliah kerja nyata begitu. Intinya adalah bagaimana kemudian kita membangun kinerja kita berdasarkan kategori terkait dengan apa yang dinamakan dengan pengabdian kepada masyarakat. Ya, dipahami kah? Bisa dipahami? Siap, bisa dipahami. Oke, kalau begitu sudah mulai, silahkan ya dimulai sedemikian rupa agar supaya proposal ini bisa jalan. Ya, kita akan lihat, tentu saja kita akan lihat sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana membuat program. Ya, pembuatan program itu berbasis kepada isu, potensi, isu dan permasalahan. Nanti kalau kalian sudah dapatkan listing dari potensi, isu dan permasalahan, nanti kita kita zoom lagi atau misalnya kalian sudah buat dulu proposalnya. Ya, apakah dalam 1 minggu ini bisa selesai? Jangan lama-lama, nak. Bisa. Ya Pak, mungkin besok Senin pagi menghubungi TU untuk pembuatan surat. Oke. Ya, tolong segerakan minggu ini targetnya biar bisa cepat selesai itu proposal. Ya, sehingga kalian kalian masih kuliah juga ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Makanya di sela-sela misalnya di set lah, manfaatkan di hari libur ya, Sabtu Minggu ini untuk mengidentifikasi tadi itu. Kalau dulu anakku sekalian KKN dilakukan 2 bulan di lapangan, jadi kami berada di lapangan 2 bulan full Ya Pak, berarti Pak. 24 jam dikali berapa, 30 hari berarti itu. Nah kalau kalian kan seminggu sekali gitu kan, ada pembekalan, terus kemudian nanti KKN-nya full bukan full secara keseluruhan, tapi lebih cenderung bisa dilaksanakan di Sabtu Minggu sebetulnya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, nak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Tidak ada, Pak. Ya, kita akhiri. Sahrul. Ya, cek Pak, cek. Jalankan fungsimu kedua ya dengan baik. Siap Pak. Ya, memang kemarin itu kami juga komunikasi lewat grup. Oke. Dan lewat PC langsung, Pak. Oke. Teman itu kan karena memang sedang lagi di daerahnya masing-masing, kemungkinan besok atau hari Selasa kami akan kumpul kembali di kampus ataupun di tempat-tempat lain, Pak, untuk membahas terkait persiapan proposal, Pak. Dan langsung insya Allah saya pribadi langsung komunikasi ke dinas yang sekiranya itu desa tersebut membutuhkan bibit ataupun pupuk, Pak. Karena alhamdulillah jaringan lewat teman-teman forum agronomi se-Indonesia, Pak. Good. Tapi paling penting, nak, jangan langsung. Rencanakan dulu ya. Proposalnya dulu ya. Siap. Di dalam proposal itu baru kemudian bisa dimainkan jejaringnya. Kalau nggak dibutuhkan oleh masyarakat agak ini juga. Kita harus bisa mengukur itu betul-betul kebutuhan dari masyarakat setempat. Ya, nak ya. Syahrul. Siap, Pak. Oke. Siap. Jadi silakan mainkan organisasi KKN ini dengan baik. Fungsi sekretaris dan juga fungsi bendahara juga dimainkan. Kalian sudah punya sudah iuran atau belum? Masih dirancang, Pak, terkait pembahasan RAB-nya, Pak. Oke, baik. Nah, itu bagus, Pak. Jadi artinya apa? Ada RAB yang kemudian kalian coba bisa jalankan. Kalau memang memungkinkan misalnya RAB ini di setting sedemikian rupa ada semacam tapi proposalnya jadi agak ini ya, bisa meminta tuh
bisa proposal yang dibangun oleh kita tuh bisa jadi alat kita untuk minta dana seperti itu. Ya, oke. Tapi seoptimal mungkin kita akan lihat lagi ya, anakku sekalian. Basisnya listing dulu potensi isu dan permasalahan sehingga kita bisa rancang dengan baik. Kalian bisa rancang dengan baik program-program yang bisa dilaksanakan. Ya gitu aja ya. Cukup ya. Desti gimana Desti? Cukup Pak. Siap. Berarti masih nol ya? Terima kasih, Pak. Masih zero. Keuangan masih zero nih ya? Iya, Masih Pak. zero, Pak. Masih bias, Pak, nih terkait keuangan yang perlu kita siapkan, Pak. Oke, baik. Nggak masalah, wajar karena biar bagaimanapun kayak anak saya juga pasti mintanya ke saya gitu kan. Iya kalau saya punya gitu. Oke. Baik-baik meminta sama orang tua terkait dengan pendanaan KKN ini karena ini adalah salah satu jalan kalian untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan basis ilmu yang masih terbatas tentu saja, tapi sangat mungkin untuk bisa dijalankan. Ya, saya yakin kalian bisa melaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.